Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita belajar tentang konversi ilmu jadi aksi dan posisi. Konversi ilmu jadi aksi dan posisi. Siapa punya ilmu apa? Jadi kita perlu tahu dulu ya, siapa orangnya dan dia punya ilmu apa. Tujuannya apa sih kita belajar tentang konversi ilmu jadi aksi dan posisi? Untuk pemekaran organisasi. Jadi organisasi kita harus mekar, harus ada posisi-posisi baru, posisi lama pun harus kita benerin sistemnya sehingga nggak ada gabut sama sekali, gaji buta, atau nggak ada uh, mager, malas gerak gitu kan, karena emang kerjaannya terlalu sedikit. Nah, posisi lama kita sempurnakan dan posisi baru kita bikin. Caranya ya tadi, ilmunya dulu. Ilmunya kita temukan, setelah temukan kita konversi jadi aksi, aksinya apa aja, dan itulah jadi posisi kerja yang baru. Pertama, siapa punya ilmu apa? Nah, kita bisa lihat dari CV pertama, siapa itu pertama adalah para pelamar kerja ya teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat dari kurikulum vitae pelamar kerja. Kurikulum vitae-nya seperti di dalam CV itu seperti pengalaman kerja dia dari pelamar itu, kemudian prestasi dan penghargaan yang diraih, karena setiap prestasi dan penghargaan pasti ada perjuangan di situ kan. Nggak mungkin kalau nggak ada perjuangan, nggak mungkin. Kemudian hobi produktifnya apa, kemudian latar belakang organisasi yang dia ikuti, dan terakhir yang kelima pengalaman organisasi yang dia ikuti. Selanjutnya kita tentang kita lihat dari kurikulum vitae karyawan aktif. Tim kita yang aktif bekerja, kita lihat lagi kurikulum vitae-nya, barangkali dia punya ilmu yang belum termanfaatkan. Jadi dia kerja di perusahaan kita, itu posisi A. Tapi sebenarnya dia bisa posisi B, posisi C, posisi D. Dia bisa dan itu belum termanfaatkan oleh kita. Nah, itu poin sih sehingga dia merasa dia punya ilmu, punya pengalaman, punya kemampuan dan itu diberdayakan betul oleh perusahaan. Dianya senang, perusahaannya pun juga senang. Dan itu bisa salah satu untuk proses rotasi kerja atau mutasi kerja itu bisa kita lihat dari kurikulum vitae-nya. Atau at least kalau dia nggak pindah posisi ya kita bisa gali gitu dari ilmu yang dia miliki, itu kita bisa gali lebih dalam. Sama sih kayak yang di pelamar, kita akan lihat di kurikulum vitae karyawan aktif kita, itu pengalaman kerjanya gimana yang sebelumnya, prestasi dan penghargaan yang dia raih seperti apa, kemudian hobi produktifnya apa aja, kalau di CV nggak ada kita bisa wawancara kan, kemudian latar belakang pendidikannya, pengalaman organisasinya, dan latar belakang keluarganya. Nah, kenapa latar belakang keluarga kita perlu tahu? Karena keluarga dia pun punya pengalaman kan, bapaknya punya pengalaman, ibunya punya pengalaman. Nah, siapa tahu waktu kita gali, oh ternyata pengalaman bapak ibunya, ilmu bapak ibunya, atau jaringan orang tuanya, jaringan keluarganya, om, tante, itu bisa digatuk, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan perusahaan. Nah, kalau bisa kan ya udah kita integrasikan gitu kan, kita manfaatkan, jangan disia-siakan jaringan itu, ilmu dan pengalaman beliau. Nah, itu penting ya. Kalau untuk pelamar kerja kayaknya kita nggak bisa menggali latar belakang keluarga, tapi kalau untuk karyawan aktif, insya Allah kita bisa menggalinya. Oke, selanjutnya adalah kalau bukan orang, tadi kan kalau pelamar kerja sama karyawan aktif kan orang ya, itu tim kita, orang. Nah, kalau bukan orang adalah
kita bisa lihat di iklan lowongan kerja yang ada. Jadi iklan loker aja kita cari kan di mana lah gitu kan, banyak kan website-website. Nah kita cari, kita kepoin aja satu-satu iklan loker. Nanti dari situ, dari posisi-posisi yang kita kepoin, kita bisa tahu, oh ternyata ada ilmu ini, ada ilmu ini, ada ilmu ini. Oh ini bisa diterapin nih di perusahaan kita dari situ. Dan yang terakhir, kalau bukan orang, bisa juga lihat dari struktur organisasi. Jadi kita bidik, kita kepo, misal perusahaan apa, perusahaan A, perusahaan B, di luar ya. Itu kita lihatlah di website resminya, biasanya sih ada, struktur organisasi ada. Atau kalau perusahaan yang udah masuk ke pasar saham, perusahaan terbuka, itu biasanya ada laporan tahunan. Nah, di laporan tahunan itu kita bisa download di idx.co.id kalau nggak salah ya, pasar saham Indonesia yang di Jakarta itu Bursa Efek Indonesia. Nah, di laporan tahunan itu ada, struktur organisasi itu ada, tinggal kita kepoin aja, kita pelajari di situ. Nah, ini tentang siapa punya ilmu apa. Selanjutnya, setelah ilmu-ilmu itu udah kita kumpulkan, ya kan, dari siapa-siapa itu, kita korelasikan ilmu itu dengan perusahaan kita. Nah, jadi kita baca dulu kan ilmu-ilmunya tadi, kita baca, terus kita pikir, kita baca, cari, baca, pikir, kemudian kita hubungkan korelasinya dengan kebutuhan perusahaan kita saat ini. Itu kalau bukan orang ya. Kalau orang, kita bisa tanya langsung juga ke dia. Adakah korelasinya, dia punya pengalaman ini, punya pengalaman itu, kira-kira ada nggak korelasinya untuk mengembangkan perusahaan? Nah, itu bisa tanya langsung. Dan lihat blueprint. Lihat target pengembangan perusahaan kita. Blueprintnya ke depan perusahaan kita mau apa. Kalau ada, kalau nggak ada, ya kita ngobrol, kita bikin blueprint. Bikin blueprint dengan GM, dengan manajer, pengembangannya mau gimana nih, departemen ini, perusahaan ini mau kayak gimana nih menurut sudut pandang GM, pengembangannya. Nah, jadi kalau nggak ada blueprintnya, nggak ada target pengembangan, bikin dulu bareng-bareng, sehingga bisa jelas pemekarannya itu mau ke arah mana. Itu. Pikir, hubungkan korelasinya dari info-info yang udah kita pelajari, kita baca, tanya langsung ke orang-orang terkait yang punya ilmu itu, dan lihat blueprint atau target pengembangan perusahaannya. Nah, ini step kedua ya, step kedua untuk bisa mengkonversi ilmu jadi aksi dan posisi. Ketika proses konversinya seperti apa? Ilmunya udah dapat, korelasinya udah ada. Nah, sekarang proses konversi posisi kerjanya seperti apa? Ada tiga jenis juga, tiga cara juga. Pertama adalah wawancara tatap muka. Jadi konversi ke posisi kerjanya wawancara tatap muka ke orang terkait, ke kandidat terkait atau ke karyawan yang terkait. Kita wawancara tatap muka, kita tanya-tanya gitu, dia jawab. Kemudian setelah tatap wawancara, kita susun bersama. Entah pemimpin dengan DHG atau orang yang punya ilmu itu dengan DHG, dengan pemimpin. Nah, itu susun bersama metriknya. Ada berapa? Ya ada 4 ya. Yang kita gunakan sekarang kan ada 4 metrik kan. Metrik kuantitas pekerjaan, metrik kualitas pekerjaan, metrik hasil pekerjaan, dan metrik dampak pekerjaan. Nah, setelah susun bersama 4 metrik ini sudah dilakukan, biasanya satu bundle metrik ini ya sekitar setengah hari atau 1 hari lah ya kita bikin. Baru selanjutnya kita tentukan kualifikasi tenaga kerjanya. Nah, kualifikasinya kita tentukan 2, kualifikasi yang minimal. Jadi kalau di bawah minimal skip aja lah. Karena kalaupun kita terima dia kerja atau kita tempatkan dia kerja di posisi baru itu bakal jelek hasilnya. Jadi kalau ada orang yang mau kita tempatkan di posisi baru, otomatis minimal ada lulus, kualifikasi minimalnya itu lulus. Dan sebaiknya sih kualifikasi ideal ya. Jadi kita tentukan juga kualifikasi ideal untuk posisi kerja ini bla 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 bla.
Nah, untuk pencarian rekrutmen karyawan baru, sebisa mungkin dapatnya yang ideal. Kenapa? Biar kita nggak repot ngajarin, nggak repot dengerin keluh kesah dia, nggak nggak banyak error, human error atau kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Karena dia udah lolos kualifikasi ideal. Nah, ini perlu dibuat, ya kan? Tentukan kualifikasi tenaga kerjanya perlu dibuat. Nah, yang terakhir baru tentang testing and validating. Uji coba dan memvalidasi apakah posisi kerja ini ilmu yang berubah jadi aksi, aksi yang berubah jadi posisi, yang dilahirkan menjadi bentuk posisi kerja, apakah posisi ini kita tes, kita uji coba, dan kita validasi itu valid, itu berhasil, dan itu berkontribusi positif untuk pengembangan perusahaan. Nah, itu selanjutnya langkah terakhir. Caranya gimana untuk testing dan validating? Ya, pasti harus uji coba kan. Testing, uji coba, rekrut lah. Rekrut karyawan baru untuk mengisi posisi kerja yang baru itu. Rekrut, terus kita pantau sebulan, 2 bulan, 3 bulan hasilnya gimana. Otomatis dia harus lulus kualifikasi minimal. Dan idealnya dia harus bisa, orang itu masuk ke kualifikasi ideal. Pertama rekrut, terus uji coba 3 bulan, paling cepat 1 bulan lah, tapi 3 bulan lah ya paling. Atau yang kedua, cara kedua, jadikan dirinya mengisi posisi kerja itu. Dirinya itu siapa? Ya tadi karyawan-karyawan aktif kita yang punya ilmu itu, yang sekarang mungkin menempati posisi di divisi A, kemudian kita menyusun job desk baru, posisi kerja baru di divisi C. Nah, dia dipindah, dimutasi, ya kan, dimutasi, jadikan dirinya untuk mengisi posisi kerja baru itu bisa. Otomatis kalau yang karyawan kita yang dimutasi, harus ada karyawan baru yang menggantikan dia, gitu. Itu cara kedua. Cara terakhir adalah jadikan dirinya setelah kalau nggak pas dimutasi sih, dimutasi jadi staff ya kan untuk mengisi posisi itu, atau dimutasi jadi pimpinan langsung. Jadi kita nyari karyawan-karyawan baru. Nah, kita nyari karyawan-karyawan baru untuk mengisi posisi baru itu, dan pimpinannya, ketua divisinya langsung yang staff ini yang kita pindah ke posisi baru itu, jadi kadif misalnya. Jadi dia dimutasi plus di promosi, ya kan. Dimutasi, dipindah, kemudian langsung dipromosikan jadi pimpinan. Mungkin ya promosi sementara kan, testing dulu kan 3 bulan, kita lihat dia mimpinnya gimana, bawahannya gimana, apa dampaknya kinerja satu divisi itu terhadap kontribusinya seperti apa terhadap perusahaan, pengembangan perusahaan. Nah, ini teman-teman bisa jadi patokan ya, bisa jadi patokan yang saya sampaikan sekarang untuk pekerjaan pengembangan organisasi yang udah ada ya kan, di teman-teman, sebagian teman-teman DHG kan udah ada metrik kuantitasnya ya, metrik kuantitas untuk mengerjakan ini. Nah, silakan diikutin. Terima kasih, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.